Baik, sahabat budaya Perompak dari Surakarta, aturaken pambagyo lajeng lan suku pamanggihan malih penting jagongan inggih menika. Dan di studio kali ini sudah hadir Mas Joko Susilo. Wah, Mas Joko Susilo sarjana seni, seorang seniman dan guru dari SMP 4 Surakarta. Saya akan menyapa beliau. Sugeng enjing Mas Joko. Injing, enjing. Wah, atas nanti kabaripun. Alhamdulillah, panjenenganipun Baik. sehat. Sehat. Kapanipun dugi mriki. Iya. Ngapaken niku sehat. Iya, betul sekali Mas Joko. Jadi sengaja pagi ini penjenengan kami hadirkan di sini untuk bercerita tentang hal-hal terkait bagaimana penjenengan mendidik karakter siswa dengan seni tradisi. Iya. Jadi seperti yang kami pahami, penjenengan adalah salah seorang guru di SMP 4 yang menurut kami berhasil. Buktinya kemarin waktu menemani lomba karawitan SMP ya, Iya. SMP 4 menduduki juara kedua. Oke. Luar biasa itu, bersaing dengan teman-teman Solo Raya. Solo Raya ya, Iya. Sukowarno Selatan, tidak Iya. hanya Surakarta tapi dari Wonogiri, dari Karanganyar, Seragen dan seterusnya. Iya. Tapi SMP 4 menjadi juara yang kedua. Iya. Luar biasa. Oke, Mas Joko. Sekarang monggo ada waktu sekitar 10-15 menit mungkin dengan bercerita tentang bagaimana pengalaman penjenengan mendidik anak-anak. Dan pemirsa, setelah nanti Mas Joko selesai, setelah kami berbincang-bincang, penjenengan bisa masuk melalui 0271638145 atau bisa kirim pesan WhatsApp di 08132883785. Monggo Mas Joko, waktu saya berikan kepada penjenengan untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Ali Masudi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Pro 4 RRI Surakarta, Suara Budaya Nusantara. Perkenalkan, saya Joko Susilo dari SMP Negeri 4 Surakarta. Sudah sekitar hampir 15 tahun saya mengajar di SMP Negeri 4 Surakarta. Di situ kami 15 tahun. Luar biasa. Iya. Sudah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan seni tradisi karena saya sebagai pengajar muatan lokal kesenian daerah. Yeah. Ya, merupakan SK Wali Kota bahwa di SMP di Surakarta, khususnya di Surakarta itu diberikan materi pembelajaran muatan lokal kesenian daerah. Itu ada materi seni tari, seni karawitan, seni pedalangan dan tembang, khususnya di lingkup Surakarta. Nah, alhamdulillah kami laksanakan kegiatan yang berhubungan dengan seni tradisi kepada anak. Kita kenalkan berbagai jenis seni, baik itu seni tari, seni karawitan, wayang, tembang kepada anak-anak. Nah, di situ anak-anak kami kenalkan dengan seni tradisi untuk membekali kepada anak-anak atau peserta didik untuk kembali mengenal seni yang kita miliki, merupakan warisan nenek moyang yang harus kita benar-benar andarbeni, untuk ngopeni, untuk memelihara, untuk mengembangkan seni tradisi pada anak-anak. Apalagi di era globalisasi seperti ini, yang notabene anak-anak itu lebih asik bermain dengan HP, dengan gadgetnya berisi tentang situs-situs berbagai macam. Nah, kalau tidak kita selani dengan kegiatan kesenian, kegiatan yang positif seperti ini, nanti takutnya anak-anak itu lupa dengan kesenian kita sendiri. Apalagi seni tradisi, menurut anak-anak kadang itu sulit, itu susah dihafalkan, susah dipelajari seperti itu. Tapi alhamdulillah kami di SMP Negeri Surakarta tetap melakukan kegiatan kesenian, menggunakan seni tradisi. Di situ sejak tahun 2010 itu kami sudah sering sekali melakukan siaran RRI, baik itu seni karawitan dan sebagainya. Kemudian prestasi-prestasi kami di festival lomba siswa seni maupun perlombaan-perlombaan yang lainnya. Ya, kemudian juga saya mengadakan kegiatan kolaborasi antara guru seni tari, guru karawitan, kemudian guru bahasa Jawa.
kita kolaborasikan untuk kegiatan pembelajaran Jembatan Lokal Kesenian Daerah dan Bahasa Jawa Seni Budaya, kita jadikan satu kegiatan menjadi sebuah produk. Di situ dalam satu kelas itu harus membuat pegelaran seni, baik itu drama tari atau ketoprak ataupun wayang orang sesuai dengan pilihannya. Kemudian para siswa itu juga memilih sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oh, dia bisa nari, jadi penari. Ada yang ingin jadi sutradara, ada yang ingin membuat naskah, ada yang menabuh gamelan, kemudian ada yang menjadi bagian properti ataupun dekorasi, rias dan kostum dan sebagainya. Semuanya dilakukan oleh anak-anak. Ya, jadi dilakukan oleh anak-anak semuanya dan tidak boleh meminta tolong penggarap dari luar. Cukup dengan bimbingan Bapak Ibu guru saja dan anak-anak, karena kita fasilitasi dengan media video pembelajaran dari YouTube dan sebagainya sebagai referensi, kemudian anak-anak untuk mengembangkan sendiri. Nah, ketika pembelajaran itu silakan untuk berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru. Kemudian saya juga membimbing tentang materi karawitan atau musik tradisinya. Kemudian Bu Wegang teman saya membimbing tentang tarinya. Kemudian guru bahasa Jawa berhubungan dengan dialog, narasi dan sebagainya, kita kolaborasikan. Ada lagi teman saya guru seni rupa nanti menggarap tentang properti panggung. Nah, sehingga dari 4 mapel ini bisa bergabung, saling bersinergi. Iya, saling bersinergi. Akhirnya proses sekitar 3 bulan. Jadi sebelum semester 1 berakhir itu sudah kita sampaikan kepada anak-anak untuk membuat kelompok, membuat materi dari perencanaan lakon atau judul, kemudian narasi, naskah, latihan, tari, latihan karawitan dan persiapan dan sebagainya. Itu sekitar 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. Oke. Nah, kalau ini sudah di bulan Februari kita pergelarkan bersama-sama. 9 kelas Pak itu Pak. 9 kelas semua membuat kelas 9 semuanya. Jadi seperti tugas akhir. Kelas 9 itu ada 9 kelas semuanya. Ada 9 kelas paralel. Nah, kemudian kita pergelarkan bersama-sama, alhamdulillah mendapat dukungan dari Ibu Kepala Sekolah maupun orang tua murid. Nah, bahkan antusias sekali anak-anak ternyata ketika pembelajaran seni budaya, seni tradisi muatan lokal ini. Akhirnya kami pergelarkan di Gedung Wayang Orang Sriwedari, kemudian kelas 9 yang pentas, kelas 7, 8 untuk mengapresiasi, menyaksikan. Kita undang juga beliau-beliau dari Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas, kemudian MKKS, Kepala Sekolah Surakarta, kemudian bahkan difasilitasi oleh Pak Wali Kota tahun 2020 terakhir yang itu masa pandemi ya? hampir pandemi. Karena itu bulan Februari. Nah, selang berapa minggu itu terus tutup total. Itu kami difasilitasi Gedung Wayang Orang Sriwedari itu gratis selama 2 hari. Nah, itu. Nah, selain itu juga dari pementasan itu di sekolah kami akhirnya muncul inovasi perbawa. Pasca Perbawa SMP 4 Negeri Surakarta unggul dalam prestasi dan berbudaya Jawa. Pasca Perbawa Surakarta unggul dalam prestasi dan berbudaya Jawa. Nah, setiap hari Kamis sudah diwajibkan kami dari pemerintah Kota Surakarta untuk menggunakan bahasa Jawa, menggunakan kostum Jawa. Kemudian juga di sekolah kami ada radio. Ada radio SMP 4 ya, itu radio streaming. Itu juga kami hidupkan setiap hari Kamis menggunakan geding-geding hasil rekaman kami di RRI juga, seperti itu. Itu ditayangkan ke YouTube streaming atau didengarkan di luar sekolah? Didengar di luar sekolah aja. Jadi kalau kita datang ke SMP 4 ada suara gamelan. Ada suara gamelan. Ini bandara ya. Oke. Jadi kalau pagi itu ada lagu-lagu nasional setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, kemudian hari Kamis
kita putarkan gamelan hasil pentas dari anak-anak di hari Khusus hari Rabu Kamis. hari Kamis. Oh, hari Kamis bertepatan dengan menggunakan bahasa Jawa dan berbusana Jawa. Iya, ngaten gitu. Ya. Ya, lonceng kami pasca perbawa di tahun 2018. Ya, lonceng kami pasca perbawa di tahun 2018. Berarti ya. Alhamdulillah sudah banyak prestasi yang diraih oleh anak-anak di FLS 2N, kemudian di lomba-lomba seni karawitan dan lain sebagainya. Kami juga aktif mengisi pentas seni kreativitas siswa seni Solo. Ngaten. Nah, dulu putranya Pak Ali juga terlibat ya. Iya, Pak gurunya anak luar biasa. Pak juga dulu ya. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah kuliah. Nah, alhamdulillah banyak dari siswa-siswa yang berkecimpung di seni tradisi, di seni karawitan maupun tari, itu ternyata membuahkan siswa-siswa yang handal, siswa-siswa yang hebat. Okay. Banyak yang kuliah di kedokteran, di UGM, di UNS, di UNDIP, dimanapun. Kalau saya mendengar berita tuh sudah ada yang jadi dokter, sudah jadi dosen, sudah ada yang jadi mantap sekali. Kita gini aja, tapi anak-anak sudah berkembang. Ya, itulah Pak Ali. Kita membekali seni tradisi kepada anak-anak, biar melekat kepada anak-anak. Meskipun peserta didik itu tidak menjadi seniman, tetapi di mana mereka sekolah dan melanjutkan cita-citanya menjadi seorang apapun, akhirnya membuahkan anak yang hebat-hebat. Sudah ada yang jadi dokter, sudah ada yang jadi PNS dan lain sebagainya, tetapi anak-anak tetap berbudaya. Ngaten lah. Nggih Mas Joko, terima sangat untuk pembukaannya. Nggih, ternyata luar biasa ya mendidik karakter siswa dengan seni tradisi seperti yang penjenengan sampaikan itu sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Nggih, jadi saya sekarang saatnya mau bertanya dengan jenengan ya. Mas Joko, itu kan sekolah di SMP itu kan hanya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu sebetulnya waktu yang tidak panjang. Karena di sekolah itu kan belajar berbagai macam pelajaran. Nah, sekarang bagaimana seni tradisi itu mengambil waktu yang sempit itu sehingga menghasilkan anak-anak yang hebat itu, Mas? Kami difasilitasi 3 jam di pelajaran seni budaya. Kalau dulu sebelum kurikulum 13 itu ada pelajaran kesenian daerah, muatan lokal kesenian daerah 2 jam, kemudian seni budaya 2 jam. Dan sebenarnya seperti saya itu SK-nya dulu itu dari kesenian daerah, tetapi karena berubah menjadi seni budaya, kesenian daerah belum diakui oleh pemerintah pusat, akhirnya kesenian daerah tetap kami lekatkan di seni budaya. Karena seni budaya 3 jam. Nah, dari 3 jam itu 2 jam untuk pembelajaran seni budaya, yang 1 jam untuk kesenian daerah. Itu setiap minggu? Satu minggu sekali. Anak-anak mendapatkan pembelajaran seni budaya 3 jam. Meskipun pembelajaran di seni budaya itu ada seni rupa, seni musik, ada seni tari, seni teater, mengajar saya tetap gamelan. Ya enggak apa-apa. Karena itu adalah seni musik, karena seni musik tradisi kita kan. Betul Mas Joko. Saya kira waktu itu kan pendek sekali ya. Padahal saya mengerti kalau melatih itu susahnya bukan main. Betul. Anak-anak kalau melihat latihan gamelan itu ya, gamelan dengan banyak instrumen, masing-masing pengen nabuh lah. Itu saya melihat suatu kesulitan yang luar biasa ketika mengajar itu lah. Panjenengan punya kiat pripun Mas? Kok iso cacah ki manut dan menghasilkan apa jenenge harmonisasi orang nabuh sekian banyak Mas. Tundang guru galak. Oh iya. Ya. Bagaimana kita harus meyakinkan kepada anak-anak, kita memberikan pembelajaran gamelan kepada anak-anak, bahwa gamelan itu mengajarkan saling menghargai, saling menghormati. Gamelan itu tidak bisa berbunyi sendiri-sendiri, tetapi adalah kebersamaan. Maka dari sisi mata, telinga, mulut, pikiran, hati, tangan harus menyatu. Karena harus mendengarkan tabuhan temannya, harus melihat tabuhan temannya supaya sinkron, karena tidak menabuh sendiri-sendiri. Jadi filosofi itu juga ditanamkan kepada mereka. Karena itu sangat penting untuk anak-anak. Betul. Bagaimana sikap menabuh gamelan, kemudian duduk, kemudian tidak boleh
menabuh gamelan tidak boleh berbicara, tidak boleh duduk jigang dan lain sebagainya, tidak boleh melangkai gamelan. Itu juga kita sampaikan kepada anak. Itu etika ya, itu etika. Kemudian kita pembelajaran dasar, pembelajaran dulu dari teknik-teknik dasar yang paling kecil, dari instrumen balungan, instrumen kenong, ketuk, gong, kemudian menyambung ke gamelan, instrumen yang lain dan sebagainya. Ya mungkin anak itu memiliki karakter masing-masing, memiliki bakat masing-masing, tetapi dengan banyak latihan, banyak proses, artinya anak itu akan lebih tertanamkan. Dan juga anak-anak itu lebih senang praktek ternyata daripada pembelajaran di kelas. Mungkin dia bosan di kelas, melihat proyektor, melihat LCD, kemudian pembelajaran terus di dalam kelas terus. Nah itu ketika keluar ruangan menabuh gamelan itu sebagai salah ekspresi. Berarti ekspresi, dan itu untuk rekreasi mereka setelah mengikuti pelajaran yang sifatnya pengetahuan terus. Nah dengan adanya praktek itulah sebagai sarana hiburan. Keuntungan juga ya Mas. Keuntungan juga ya. Jadi anak-anak bisa lepas dari situasi yang cuma guru dan murid mendengarkan dan teknik-teknik sekarang yang ada tuntutan yang berbeda. Jadi segini Mas, berarti di SMP 4 itu selain seni tradisi apa saja yang diajarkan? Ada seni karawitan, ada seni tari, kemudian ada juga teater, kemudian musik Islami. Meskipun musik Islami hadrah pun kami juga kolaborasikan dengan gamelan juga. Begitu. Ada dance ya. Ada dance juga macam-macam. Ternyata ekstrakurikuler yang lain pun juga banyak sekali di SMP 2. Kembali lagi tadi kan menyebutkan ada pelajaran seni budaya. Itu sifatnya wajib atau merupakan ekstra pilihan? Kalau seni budaya itu wajib. Wajib ya. Iya, di kurikulum 13 itu wajib. Jadi semua mendapatkan itu. Semua mendapatkan. Nah, kalau di ekstrakurikuler baru pilihan anak masing-masing. Tapi ekstranya juga ada sendiri. Ada sendiri. Jadi artinya selain mendapatkan wajib, nanti kemudian yang punya minat tertentu yang senang banget langsung masuk ekstra. Iya. Dan di sini sudah mulai terseleksi jumlahnya. Nah, dari siswa-siswa yang terseleksi itu nanti kita godok karena itu sudah pilihan dari anak-anak. Kita godok di pembelajaran ekstrakurikuler dan endingnya pasti nanti ada kegiatan pegelaran. Goalnya itu anak-anak pasti kan senang di pentas seni di sekolah maupun di luar sekolah pasti kan senang banget. Berarti Bapak Ibu nderek pasti Mas Mbak Yuni ikut semua. Nah itu pasti mensupport itu ternyata. Nah terus Mas itu kan di SMP 4 itu tadi jenengan ngendika satu angkatan itu ada 9 kelas. Nah terus yang berminat untuk latihan kerawitan yang ekstra loh ini, yang akhirnya menjadi kelompok yang jadi itu berapa kira-kira Mas? Sekitar 25 siswa. 25 siswa. Dari ratusan ya? Dari ratusan. Tapi masih ada lagi yang seni tari, ada lagi seni-seni yang khususnya. Ini yang kerawitan sekitar 25. Kalau dulu ada dalang juga ya? Ada dalang yang bagus juga ya, siapa itu? Anak-anak Mas Cangge ya? Iya Mas Cangge yang mengisi ya? Nah itu memang ya bagus. Berarti kalau sudah menjadi 25 itu kan terus saringan dari saringan untuk pementasan sudah mencukupi. Ya jumlahnya kan kurang lebih segitu. Nah sekarang gini Mas, goal atau pentas itu dalam 1 tahun itu dilaksanakan berapa kali kira-kira ya? Tidak mesti. Target saya setiap tahun itu siaran di RRI itu pasti, kemudian pentas kreaso, kemudian pentas seni di sekolah. Terus kemudian kalau ada undangan-undangan mungkin dari, alhamdulillah kami sering sekali ditugaskan untuk pentas, seperti kemarin menyambut Pak Menteri Menkarekraf di Hotel Heritage itu. Pada hari tari itu kita juga pentas. Kemudian pernah juga diminta untuk pentas di hari lingkungan hidup juga pernah. Kemudian parade gamelan dan sebagainya. Nah, berarti ya termasuk sering ya? Sering keluar. Kalau sebulan itu dalam setahun ada 12, jalan nyebutannya banyak sekali tadi. Banyak sekali. Mungkin bisa jadi tiap bulan ada pentas, padahal kan di antara pelajaran yang bermacam-macam itu. Alhamdulillah kami juga
dengan banyaknya kegiatan pementasan itu kami dihadiahi gamelan baru dari Pak Wali Kota. Nah ini saya juga nanti ingin cerita tentang itu Mas, Nggih. tapi kita tunggu Nggih. mungkin supaya tidak bosan kita Nggih. akan sedih lagu dulu ya Mas Nggih. ya. Jadi pendengar kita akan mendengarkan lagu dulu, kemudian nanti kesempatan bagi pendengar untuk masuk bertanya-tanya kepada Mas Joko Susilo. Ini baik sahabat budaya Pro4 dari Surakarta. Masih bersama dengan saya di dalam segmen Jagungan. Di sini ada Mas Joko Susilo, seniman dan guru dari SMP 4 Surakarta. Kita berbincang-bincang tentang bagaimana mendidik siswa untuk mendidik karakter siswa dengan seni tradisi. Mas Joko, luar biasa loh Mas. Saya masih takjub ketika ternyata kesulitan penjenengan menghadapi siswa yang dengan berbagai minat, apalagi anak-anak sekarang. Itu luar biasa. Mas tadi kan kita banyak bicara tentang gamelan. Nah, saya pengen ngerti ini. Dulu itu kan programnya Pak Wali. Betul. Betul Mas. Oke. Tanya dulu ya. Nggih. Halo Jagungan Pro4 dari Surakarta. Minut Nggih, saya nggih. sakit. Yang biasa. Ayo Monggo yang biasa. terus pundi. Nggih. Banget badannya. Oh, ngeten. Nggih. 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 Wah, amin. Amin. Nah, nggih. 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 Wah, nggih. Nggih, Pak leres. Lurah. Nggih. Wah, nggih. Nggih, leres. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun yang biasa yang wonten Solo. Wonten Sukoharjo nggih. Nah, nembiki mawon badhe kula rembak kalian Mas Joko Nggih, Susilo. leres. Terus kelompen wonten programipun Wali Kota Pak Rudi menika maringi gamelan datang sekolah. Nggih. Wonten SMP sekarang nggih dipun paringi nggih. Alhamdulillah pikantuk ingkang nomor setunggal menika. Wah, nomor satu tegesipun rumiyin piyambak. Rumiyin piyambak. Di antara Di antara sekolah-sekolah yang lain. Yang lain. Nggih. Oh, terus sekolah yang lain yang dapat mana sih Mas? Yang pertama kali SMP 26 dan SMP 4 Surakarta. Oke. Kemudian disusul SMP 6, SMP 11, SMP 12, SMP 25. Oke. Dan kemudian disusul lagi SMP 5, SMP 2 yang mendapatkan Oh, berarti gamelan, nggih. cukup banyak ya? Sudah cukup banyak. Cukup banyak sekolah Nggih. yang mendapatkan. Di samping itu kelurahan-kelurahan yang sudah dapat duluan. Oke, nah ini kelurahan juga tadi yang Nggih. biasa menyampaikan Nggih. bahwa kelurahan ada itu program Pak Rudi waktu itu Nggih. seluruh kelurahan di Kota Surakarta itu ada mendapatkan gamelan. Nggih, leres. Oke, luar biasa. Berarti berapa itu ya Mas Yo? Nah, kelurahan Solo ini
51. Ya, ya, Tapi belum semuanya, tapi sudah hampir 50 sebagian besar. Sudah bagian besar mendapatkan. Besar. Nah, ini dalam forum ini juga himbauan dari yang biasa juga, mudah-mudahan program untuk memberikan gambaran kepada sekolah maupun ini dapat dilanjutkan oleh Mas Wali yang baru supaya nanti bisa semebar beneran. Tapi kalau yang biasa tidak hanya gamelannya ya Mas ya. SDM ini juga dilatih. Termasuk pelatihnya, termasuk siswa-siswanya dan kelompok-kelompoknya dikembangkan lagi. Makanya kemarin hari juga menyelenggarakan itu Mas. Lomba karawitan untuk SMP. Dan doakan untuk kelompok yang lain nanti umum dan seterusnya. Dan tahun berikutnya lebih luas lagi merambah sampai ke provinsi. Iya, ke provinsi jadi ya berjenjang ya. Berjenjang. Jadi luar biasa. Artinya dari seluruh masyarakat di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya itu tetap menanamkan seni budaya, seni tradisi kepada anak-anak. Kan ada goalnya. Ada goalnya. Jadi mereka ini latihan kanggo apa toh? Ibaratnya orang latihan juga diukur ada pentas. Ada goalnya. Kalau enggak, itu sebagai penyemangat untuk para siswa. Iya betul sekali. Nah sekarang Mas, pertanyaan berikutnya, keterlibatan orang tua murid untuk supaya anak-anak ini juga menyukai seni tradisi untuk membangun karakternya. Berikut Mas ceritanya. Memang dalam suatu kegiatan itu harus berkesinambungan antara guru, siswa, kemudian dari pihak sekolah, kepala sekolah dan jajarannya, kemudian orang tua siswa itu harus berkesinambungan. Artinya itulah satu sinergi. Sehingga kalau sudah satu sinergi itu lebih enak. Semua saling mendukung, saling menguatkan. Sehingga untuk goal untuk suatu kegiatan itu akan lebih enak. Di sekolah kami sangat didukung oleh para orang tua, paguyuban, bahkan siap untuk apapun. Yang penting anaknya menjadi yang terbaik, anaknya pentas yang terbaik seperti itu. Alhamdulillah selalu didukung. Sekolah juga mendukung, orang tua juga sangat mendukung, memfasilitasi baik antar jemput siswa, bahkan ada yang menyediakan transportasi, ada yang menyediakan konsumsi, kemudian ada yang menawarkan kostum dan lain sebagainya. Seperti itu merupakan dukungan dari orang tua untuk anak. Ya itu memang hebat sekali. Tanpa dukungan orang tua itu mungkin akan kurang. Lah kalau anak semangat tapi orang tuanya tidak mendukung juga tidak enak. Orang tuanya mendukung, anaknya lembek juga sama ya. Makanya semuanya bersinergi. Alhamdulillah kegiatan kami itu selalu didukung oleh kepala sekolah, jajarannya. Kita pentas dimanapun disaksikan, disupport, ditunggui. Itu sangat menangan sekali ya. Itu menangan. Ya, dari kepala sekolah kami yang dulu sampai sekarang itu sangat mendukung sekali. Apalagi ya ini Bu Waryati ini kegiatan anak-anak dimanapun selalu ditunggu, selalu bersama dengan kami. Itu kan dukungan yang memang perlu dan untuk siswa juga penting, untuk orang tua penting, untuk sekolah juga penting. Karena kan branding juga sekolah ya dan sekolahnya semakin dikenal dan pasca itu sudah pilihan. Iya betul. Alhamdulillah. Memang tidak hanya bidang seni tapi macam-macam ada semua. Iya Mas Joko. Dan selalu kata sendiri yang biasa kalau sedaya kedah melampah sarang-sarang. Iya betul. Pak gurune rawuh, muridnya boten, terus dukungan saking masyarakat boten wonten nggih, boten saged mulane sedaya niku sekedar mlampah sarang-sarang. Iya, betul sekali. Oh, nggih. Terus berikutnya ini penting sekali Mas. Kendala-kendala apa yang dialami oleh Mas Joko Susilo sebagai guru maupun pelatih siswa? Kan mesti harus ada target, kemudian ada pementasan dan pasti banyak kendalanya apa Mas? Kendalanya anak itu ada yang bermacam-macam kegiatan, tumbuk sana, tumbuk sini. Kemudian anak itu kadang tuh pilihannya macam-macam, masih pilih karawitan, masih pilih pramuka, masih kegiatan khusus, kegiatan apa-apa. Itulah kegiatan yang bersama aja saling berbenturan, itulah ya kadang membuat kami itu, padahal saya juga emosi. Pelatihan sing pamit ini wah gitu. Tapi ya guru ini banyak kudu sabar lan sabar.
Sabar dan sabar itu adalah patokan kami dari sabar dan sabar. Ya pokoknya nanti di mana mereka bisa melonggarkan waktu untuk berkegiatan, ayo kalau mana yang sekiranya bisa ditinggalkan tinggalkan, tapi yang harus dilakukan misalkan ini target besok harus jadi bersih, besok harus lomba ya, untuk yang lain tinggalkan dulu, prioritaskan dulu, harus ada skala prioritas. Oh ternyata ini latihan karawitan ternyata berbenturan dengan rapat OSIS, ternyata rapatnya bagaimana bisa ditangguhkan jamnya. Nah itu kita harus saling berkomunikasi. Iya, itu kan berarti melatih itu manajemen waktu. Betul. Manajemen waktu. Mereka bisa senang kegiatan macam-macam itu sudah satu anugerah ya. Iya. Senang kita sebagai guru. Artinya mereka aktif. Nah aktif. Sekarang tinggal memberikan wadah, mengatur waktunya meskipun tidak gampang. Itu gampang soalnya itu Pak. Tapi harus jam sekian harus latihan, jam sekian masih ada yang jajan, masih ada yang rapat, masih ada yang konsultasi ini, nah itulah. Iya, nek ngarepe sekolahan kae wong jadwal dodol ya akeh. Tur enak-enak. Anakku itu sampai sekarang jajannya ora Mas. Iya. Kalau lewat minta salah satu di antara, wah gimana cerita saya. Artinya memang harus kita menanamkan manajemen waktu pada anak. Itu adalah salah satu bentuk kedisiplinan. Iya. Tanpa adanya kedisiplinan ya tetap ambiar nanti semuanya. Iya, betul. Oke, Mas Joko, kita jeda dulu, kita nikmati lagu ini supaya tidak bosan ya. Baik, sahabat budaya, bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara masih berada di segmen Jagongan bersama dengan saya ada Mas Joko Susilo, seorang seniman dan guru dari SMP 4 Surakarta. Kami berbincang-bincang tentang bagaimana mengajarkan karakter kepada anak lewat seni tradisi. Dan panjang lebar yang kita bicarakan tadi sungguh luar biasa. Dan di sini di WhatsApp ada yang masuk, tetapi namanya tak siapa ya, tidak ada nama. Wilujeng Injeng program 4 Radio FM 92 SCM 5,2 Budaya Nusantara Maturnuwun. Nanti kita catat namanya siapa. Halo Jagongan Pro 4 dari Surakarta. Ini saking putih nih kok. Ibu Arin. Ibu Arin. Wonten saking putih Bu? Solo Timur. Oh, nggih kados pundi dipun tampi mriku. Pro 4 nggih. Nggih. Jagongan. Nggih. 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 Karawitan lan gitari ugi wonten ing semepat nggih. Tari nggih. Wonten dawuh Bu? Wonten dawuh menapa? Apa wonten pitaken dhateng Pak Joko? Nggih. Oke. Pelajaran, ya. Oke. Bisa Satria, ya. Nggih leres. Oh salah setunggalipun menika nggih ingkang wayang menika. Pesta lomba. Berarti muridé Pak Ari. Pak Ari. Pak Ari Satria. Nggih. Nggih. Nggih, kula nggih ningali lan kula nggih dados panitia. Oh, Pestaripun saderengipun SMP kalah. Oh, nggih leres, leres. Nggih. Nggih notasi kangge kerawitan. Nggih. Nggih.
Oh iya iya. Nah rutinipun rutin nggih remen kerawitan. Sangat anu nurun dateng kumaya. Waduh, oke. Terus kacang boten ninggalan jaran niku. Kacang boten ninggalan jaran. Wah, luar biasa niku. Oh, Iya, nggih. iya. Karena ini kan wayah king ya. Kalian wayah king yang mengambil. Nggih. Ya mungkin ikut. Bu sampun lho ibu, pentas lho nggih. Nggih. Selasa mangke ketoprak beberapa. Kira temen. Nggih, nggih. 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 Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih, terus. Nggih menawi hari komplit dulu wonten dangdut, kerawitan, wonten keroncong, campur sari. Oh, Nggih. Sama yang Pandu Boyong itu menyempatkan diri. Nggih. Nggih. Nggih, leres. Nggih. 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 Budaya manca. Nggih, Bu Arin. Nggih. Dipun uririn kan, Mbak. Nggih, matur Bu Arin. Nggih, sembah nuwun sanget Bu. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, nika wonten Bu Arin Solo Timur. Nggih. Nah, putunipun dherek kawitan niki. Nggih, temen wah, nek yang terus putune melu mesti seneng. Nggih. Support total. Nggih, Mas Joko, ternyata waktu sak jam ki kan ya. Cepat sekali berlalu dan sudah hampir 1 jam nih. Kita 1 jam ya. Oke, sebelum mengakhiri perjumpaan kita, penjelasan mungkin ada closing statement apa untuk menggugah adik-adik kita, murid-murid penjenengan supaya tetap cinta kepada seni tradisional kita. Baik, sahabat budaya Pro 4 area Surakarta di seluruh Nusantara, mari kita tanamkan kepada para generasi muda, anak-anak kita untuk selalu mencintai seni tradisi, baik itu seni tari, seni kerawitan, dalangan tembang kepada anak didik kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Nah, dan ya kita doakan para siswa-siswa yang kita tanamkan tradisi
20-30 tahun ke depan mereka akan menjadi anak yang sukses, yang hebat, tetapi tetap cinta dengan seni tradisi Ya, kita. betul. Seperti penyanyi yang di awal tadi, ternyata setelah hanya sebagai guru 15 tahun di sana ngajar kerawitan, Iya. saya kira wis krungu kabar, wis dadi dokter, Iya. wis dadi profesi-profesi yang lain. Ya. Oke. Tidak harus menjadi seorang seniman, tetapi seniman itu bisa Jiwanya. menjadi Oke. jiwanya untuk Oke. berperilaku yang baik dan menjadi profesi apapun. Oke. Inggih. Matur nuwun Mas Joko Susilo, kehadirannya di studio Pro 4 RRI Surakarta, tetap mencintai budaya dan tetap mengajar. Oke. Saya salut lagi dengan panjenengan karena sesama seniman, Iya. ternyata panjenengan di jalur itu dan saya di jalur sini. Kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan Bersinergi. Oke. Matur nuwun, nanti kapan-kapan kita dialog lagi yang lebih kaya lagi. Dan semoga kita senantiasa sehat dan bisa tetap menjalani tugas ini dengan baik. Mbak siapa tadi super G? Terus ini? Yang WA tadi. WA. Oke. Ada satu WA tapi tidak menyebutkan Oh, nama. ngaten, ya. Namun mengatakan wilujeng mawon. Oh, ngaten ya. Iya. Sabar. Oke. Matur nuwun. Jadi Mas Joko, sampai jumpa lagi di segmen Sami. Jagungan atau segmen yang lain. Oke. Oh, dan selamat siaran nanti ya, tanggal Tanggal 1. siarannya tanggal 2, nanti labnya tanggal 5 Oh, di iya. Karawitan Sekolah. Karawitan Sekolah dari Oke. sampai 4 akan mengisi siaran di Oke. Surakarta. Jadi, matur nuwun, sampai jumpa. Sampai Bali.